Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dan sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kembalinya kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang mulia dan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini terpaksa kita white and black ya penampilannya, karena saya belum mempercantik dan belum sempat tadi. Ya. Pada malam hari ini insya Allah mungkin terpaksa kita persingkat, meskipun masih ada satu materi yang mungkin belum sempat saya sampaikan, yaitu materi tahsin barangkali, karena mungkin bisa didapatkan dari ustadz-ustadz yang di sini. Ustadz saya yakin lebih capable daripada saya. Mungkin saya hanya teorinya, tetapi beberapa ustadz di sini dia sudah mungkin pernah memiliki referensi tahsin yang lebih baik. Pada malam hari ini saya akan langsung mengajak ibu bapak sekalian untuk berbicara ataupun membicarakan mengenai tema yang juga tidak kalah pentingnya dalam rangka kita berinteraksi dengan Al-Quran atau bermuamalah dengan Al-Quran, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi dari segi memahami Al-Quran. Banyak orang yang mungkin sedikit mencemooh ya terhadap orang Islam yang hanya membaca dan membaca Al-Quran. Mereka menganggap bahwa membaca Al-Quran itu kalau tidak difahami maknanya ya dianggap sia-sia ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari membaca Al-Quran, baik mengenal maknanya, faham secara ilmiah terhadap maknanya, ataupun tidak faham secara ilmiah ya. Sebab Al-Quran itu diantara mukjizatnya adalah Al-Quran itu bisa difahami ya oleh siapapun, sekalipun mungkin orang yang paling bodoh sekalipun, atau orang yang mungkin tidak mengenal bahasa Arab sekalipun ya. Ada aspek tertentu dari Al-Quran yang bisa ya ditangkap oleh setiap manusia, yaitu yang disebut dengan al-janib al-ma'nawi ya, aspek imaterial, aspek spiritual yang setiap orang mempunyai potensinya. Pada malam hari ini saya akan membicarakan dari kaitan pemahaman Al-Quran atau pemahaman kita terhadap Al-Quran. Maka terlebih dahulu saya akan mengajak ibu bapak sekalian untuk memahami ataupun membicarakan tentang 4 aspek atau 4 kategori tentang memahami Al-Quran yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, yang disebut dari kata-kata beliau adalah at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Tafsir yakni memahami makna-makna Al-Quran itu ya ada 4 kategori. Jadi ada 4 golongan manusia ataupun 4 golongan yang bisa memahami Al-Quran dengan kapasitasnya masing-masing.
dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Ya, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ya. Hadisnya ataupun riwayat itu berbunyi an habril ummah, dari, kalau bahasa sekarangnya ya, habrul ummah itu ensiklopedianya umat, ya, karena beliau itu mempunyai ilmu yang begitu luas. Ya. Wa tarjumanul Al-Qur'an, atau sebagai penterjemah penafsir Al-Qur'an, dikenal sebagai tarjumanul Qur'an. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah. Qala, kata beliau, at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Memahami Al-Qur'an, yakni tafsir Al-Qur'an itu mempunyai 4 aspek, 4 dimensi. Wajhun, dimensi yang pertama, aspek pertama adalah ta'riful arabu min kalamiha. Tafsir atau makna-makna Al-Qur'an yang langsung bisa difahami oleh orang Arab. Ya, karena kearabannya. Karena dia lahir dengan lisanul Arab, dengan lidah orang Arab. Kemudian wa tafsirun la yu'dharu ahadun bijahalatihi. Dan tafsir yang tidak seorang pun, ya, patut atau pantas untuk tidak tahu, atau tidak ada alasan orang untuk tidak tahu. Artinya semua orang bisa memahami dan mengerti dari Al-Qur'an itu. Kemudian yang ketiga adalah tafsirun ya'lamuhul ulama. Tafsir yang diketahui atau difahami oleh kalangan para ulama. Jadi yang memahami dengan baik dan benar, ya, hanya para ulama. Kemudian aspek yang keempat adalah tafsir la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang hanya Allah saja yang mengetahui hakikatnya, mengetahui makna yang sebenarnya. Biasanya para ulama akan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Ya, dan Allah lah yang lebih mengetahui mengenai apa yang dimaksudkan oleh firman-Nya tersebut. Ya. Maka kita bicarakan satu persatu. Tafsir yang pertama atau yang disebut dengan wajhul awal, dimensi yang pertama. Karena saya nggak bawa kacamata jadi harus. Wajhun ta'riful arabu min kalamiha. Yang pertama adalah tafsir yang langsung bisa difahami oleh orang Arab lantaran dia sebagai orang yang bertutur bahasa Arab, dengan dialeknya, dengan struktur bahasanya, dengan sennya sebagai orang Arab. Ini terutama Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tata bahasa atau terkait dengan penuturan khas dialek ataupun khas struktur orang Arab. Ya, seperti misalnya dalam firman Allah, ya, yang bernada sebenarnya bernada sarkastis, ya, bernada sindiran atau bernada mengolok-olok, tetapi disebutkan dengan bentuk memuji, ya. Firman Allah dalam surat Hud ayat 87 misalnya, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Ya, mereka kaum Nabi Syuaib mengatakan, wahai Syuaib, apakah lantaran kamu itu sholat, apakah lantaran kamu itu menyembah kepada Tuhan kamu, lantas itu yang membuat kamu memerintahkan kami supaya kami tidak menyembah
Ya, apa yang telah kami sembah oleh nenek moyang kami, atau kami harus membelanjakan harta kami sesuai kehendak kamu, ya, atau kami membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama kamu. Kalau begitu memang kamu benar-benar orang yang hebat, ya. Kalau begitu kamu memang orang yang ya sabar dan orang yang halim, itu cerdas, orang yang mendapatkan petunjuk, ya, orang yang cerdas, orang yang terbimbing. Nah, ini sebenarnya nadanya adalah nada mengejek. Kamu pinter ya, gitu ya. Kamu pinter sebenarnya ya. Kamu pinter ya. Masa harta kami disuruh dizakati ya. Kamu pinter ya, masa harta kami sendiri kok disuruh membelanjakan di jalan Allah misalnya. Jadi kalimat ini nadanya adalah nada mengejek, nada menyindir, tetapi bentuknya sepertinya memuji. Ini tentunya kalau kita memahami ya begitu saja seolah-olah ini kaumnya Nabi Hud, Nabi Syuaib itu sedang memuji dia, tetapi pada dasarnya adalah sedang mencemooh dia, mengejek dia dan mengolok-olok. Sungguh pun demikian, kadang-kadang ada satu orang Arab berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak difahami oleh orang Arab di wilayah mana begitu dengan istilah-istilah tertentu. Misalnya Ibnu Abbas pernah tidak tahu makna fatir. Ya. Fatir dalam firman Allah, fatiris samawati wal ardi. Fatir. Ya, kata beliau, saya pernah membaca ayat fatiris samawati wal ard dan saya tidak tahu apa makna fatir. Ya. Ternyata kemudian ada orang Badui ya yang sedang mempersengketakan lahan sumur atau sumur. Ya. Mempersengketakannya dan kemudian dia datang ke Ibnu Abbas minta diberi pengadilan. Seorang mengatakan ana fator tuha. Yang lagi mengatakan ana ibtada tuha. Ya. Maka beliau faham kalau begitu yang disebut dengan fatir ini adalah yang membuat pertama kali, ya, yang membuat tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Intinya apa? Inventornya, ya, penemu utamanya. Kalau ibtada'a itu artinya dia yang menginisiasi, dia yang memulai. Ya, tetapi makna fatir itu lebih duluan, ya. Jadi makna fatir itu lebih duluan. Jadi maka ketika disebut situ fatiris samawati wal ard, artinya Allah lah yang menciptakan segalanya ini tanpa ada yang memulai terlebih dahulu. Ya. Jadi ibaratnya ini saya yang menginisiasi pertama, itu ini fatir. Tetapi ibtada'a, oh enggak, kamu walaupun memulai menginisiasi tetapi kan saya yang kemudian melaksanakan pertama kali, yang begitu. Jadi dua istilah ini bermakna berbeda. Ini fatir artinya yang menciptakan sebelum ada orang atau siapapun yang menciptakan. Itu namanya fatir. Maka Allah lah yang menciptakan segalanya ini tanpa ada yang memulai. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang hanya ditangkap oleh orang Arab asli, ya. Kalau tidak atau bukan orang Arab asli maka dia tidak akan faham bahasa-bahasa tertentu. Tetapi istilah-istilah begini tidak banyak di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali dan bahkan yang mendominasi, makanya kita jangan khawatir. Di dalam Al-Quran itu banyak perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh semua orang. Oleh orang awam sekalipun dia bisa menangkap pesan-pesan Al-Quran, bahkan dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami di dalam Al-Quran, ya, secara langsung. Masalah apa itu? Yaitu yang terkait dengan 4 perkara. Ini dijelaskan oleh para mufasir bahwa yang bisa difahami oleh hampir atau semua orang itu adalah hal 4 perkara. Yang satu, pertama yaitu tentang perintah, kewajiban. Ya, kalau ada misalkan perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah, orang langsung menangkap, oh, bahwa ini adalah wajib atau harus kita lakukan karena kita diperintahkan oleh Allah. Ya. Orang akan menangkap bahwa perintah Allah itu wajib.
Ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Ya. Yang kedua larangan, tentang hukum-hukum larangan yang berakibat haram. Misalkan larangan mendurhakai orang tua, larangan minum khamr, makan daging babi, larangan berzina, ya, dan hal-hal lain yang terlarang di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada alasan orang untuk tidak mengatakan, ah saya nggak paham, ya, karena itu perkara-perkara yang sifatnya sangat jelas, sangat umum. Yang ketiga adalah dasar akidah, ya, tentang keesaan Allah. Jadi bahkan dikatakan seandainya tidak ada ayat lain mengenai keesaan Allah, yang ada hanya ayat Qul huwallahu ahad saja, ini saya sudah cukup untuk menerangkan tentang keesaan Allah. Ya, misalnya tidak ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan tentang keesaan Allah, tetapi cukup dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya sudah cukup untuk menerangkan tentang keesaan Allah, bahwa tidak ada yang menciptakan di dunia ini yang berkuasa kecuali hanyalah Allah. Jadi sangat jelas. Kemudian tentang kerasulan Muhammad, misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu membawa misi rahmat untuk semua manusia, untuk alam semesta. Artinya orang akan faham bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk orang Arab saja, semuanya berhak mendapatkan kerahmatan Nabi Muhammad. Ini tentang dasar-dasar akidah misalnya. Yang keempat tentang maaf. Yang keempat, ya, dasar-dasar akhlak. Ya. Dasar-dasar akhlak. Ya. Yang keempat adalah dasar-dasar akhlak, ya, seperti berbakti kepada kedua orang tua, amanat dan jujur misalnya, dan banyak sekali perkara-perkara yang terkait dengan akhlak, ya, dan semuanya itu menjadi sesuatu yang sangat aksiomatis, sesuatu yang tidak terbantahkan, ya. Dasar-dasar seperti itu semua orang tahu. Jadi tidak ada yang kemudian beralasan saya tidak tahu ini yang baik, ini yang buruk, ya. Semuanya ketika disebutkan di dalam Al-Quran, insya Allah bahkan orang yang bodoh pun insya Allah bisa memahami. Nah ini yakni beberapa perkara yang bisa difahami oleh semua orang. Kemudian selanjutnya adalah perkara yang hanya bisa dimengerti dengan mendalam, ya, oleh kalangan ulama saja. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan satu, pendetailan hukum dan syariat. Ya, seperti misalnya contohnya ada perintah hukum potong tangan, misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakala minallah. Ya, as-sariqu, jadi pencuri laki-laki dan perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah, itu kalau langsung difahami, diamalkan oleh orang awam bahaya, ya, karena pendetailannya ada dari hadis atau dari ijtihad para ulama. Ya, misalnya apakah setiap yang namanya mencuri harus dipotong tangan? Misalnya mencuri sandal, ya, apakah harus dipotong tangannya? Kan tidak. Ya, ada kadar tertentu yang melayakkan seseorang itu harus dipotong tangannya. Kemudian misalnya apakah yang namanya tangan itu boleh sampai bahu, ya, pangkal bahu ini, ya. Maka disebutkan di situ bahwa yang namanya tangan di situ yang boleh dipotong adalah ar-rasghu. Ini pergelangan tangan, ya, sampai di sini. Jadi pendetailan hukum ini tidak semua orang tahu, yang tahu hanyalah ulama. Jadi pendetailan hukum dan syariat. Kemudian mengetahui yang umum dan yang khusus, ya. Misalnya ayat-ayat yang menyangkut tentang perintah ataupun larangan ataupun hal-hal yang mengandungi makna umum, ya.
Misalnya perintah, ya, yang sederhana saja, misalkan perintah sholat malam, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Apakah perintah ini sifatnya umum? Ya, karena ada kaidah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi juga termasuk kepada umatnya, ya. Maka membutuhkan ijtihad para ulama, pendetailan dari para ulama. Jadi kewajiban untuk sholat malam itu bukan kepada semua umat, tetapi hanya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mengenai makna-makna khusus itu berarti para ulama yang tahu. Begitu juga aplikasi hukum, ya, aplikasi hukum seperti misalnya penerapan hukum apa namanya nikah mut'ah misalnya. Dan ini yang menjadi sebuah pembahasan yang membedakan antara Sunni dengan Syi'i, Syiah dengan Ahli Sunnah misalnya. Jadi para ulama dengan apa yang difahami, ya, dari konteks sejarah, dari konteks riwayat yang pernah ada, ya, perbedaan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman, walaupun di situ riwayat itu memang diperselisihkan, tetapi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah menghentikan praktek nikah mut'ah tersebut. Misalnya, segi penerapannya maka para ulama ahli sunnah sepakat bahwa tidak boleh lagi ada namanya nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu adalah, mohon maaf ya, seolah-olah ya seperti ya berzina tetapi dilegalkan, ya. Misalnya ada seorang perempuan, ya, misalnya dikatakan saya mau nikah dengan kamu, mau enggak sebulan selama saya di Australia ini, sebulan saya di sini, saya tinggalkan istri di sana, saya nikahi kamu sebulan misalnya, ya. Itu dibolehkan, ya, dalam ajaran Syiah, ya. Ini Pak Taruka dia tahu itu, ya. Ya, bukan beliau, maaf Bu, ya, bukan berarti beliau pernah nikah mut'ah, tapi beliau pernah tahu ajaran itu, ya. Ya, jadi Pak Taruka beliau cerita itu, ya. Beliau pernah menjadi supirnya Jalaluddin Rahmat, ya. Oke, jadi tanya beliau tentang nikah mut'ah itu kayak apa, ya, karena beliau pernah diajari. Tapi belum melakukan, maaf ya, belum melakukan. Itu contohnya aplikasi hukum. Jadi aplikasinya adalah berdasarkan bagaimana para ulama, ya, para ahli ilmu memberi pendetailan. Seperti aplikasi zakat misalnya. Zakat yang kalau orang mengatakan kalau zakat di Arab itu kan zakat fitrah misalnya kan pakai kurma begitu. Jadi kalau di Indonesia harus pakai kurma enggak? Ya, kan seolah-olah kalau di sana kurma, sunahnya Nabi pakai kurma, berarti kita harus pakai kurma. Bukan, ya, tetapi adalah sesuai dengan makanan pokoknya. Siapa yang kemudian mampu mengeluarkan pengertian seperti itu, ya, tidak lain adalah para ulama, ya. Kemudian memahami isyarat. Jadi dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang ada ayat-ayat yang mengandungi satu isyarat yang tersembunyi, ya, secara implisit. Misalnya seperti ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini oleh sebagian ulama atau oleh sebagian sahabat difahami bahwa ayat ini menunjukkan, ya, adanya kemajuan besar yang akan dialami oleh Islam, ya, di mana orang akan berbondong-bondong masuk Islam dan Islam akan menjadi besar. Tetapi ada sahabat, di antara adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang memahami berbeda dari sahabat yang lain. Apa? Ayat ini kata beliau, dan itu diamini oleh Sayyidina Umar, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan isyarat bahwa ajal Nabi itu sudah dekat. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath mengandungi isyarat bahwa ketika Islam itu sudah sempurna, ya, banyak orang masuk Islam, tandanya ajal Nabi itu sudah dekat, ya. Ini
tidak ada yang tahu kalau bukan siapa? Bukan ulama, ya, bukan orang yang ahli ilmu. Seperti misalnya ada pertanyaan, para nabi dulu menikah atau tidak? Ya, para nabi dulu menikah atau tidak? Maka tidak ada di dalam Al-Quran itu kata-kata istri, ya. Yang ada adalah imro'ah, ya. Ternyata para ulama yang tahu meneliti bahwa ternyata ketika Al-Quran menyebut dengan kalimat imro'ah, itu artinya adalah istrinya, ya, bukan gundiknya, bukan wanita simpanannya. Seperti Abu Lahab, ya, itu juga disebutkan di situ wa mro'atuhu, berarti istrinya yang sah menurut adat istiadatnya. Yang mengerti ini adalah tentunya ahli ilmu, ya, para ulama. Ya, ini adalah isyarat-isyarat yang tidak semua orang bisa tahu kecuali mereka para ulama. Ya, kemudian yang terakhir, dan ini sangat sedikit sekali disebutkan, yang keempat adalah ayat-ayat atau penafsiran yang hanya Allah sendiri yang tahu, ya, maksudnya. Apa saja yang hanya Allah sendiri yang tahu adalah tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu seperti misalnya ayat di awal surat yang terdiri dari huruf-huruf, potongan-potongan huruf, ya, alif, lam, mim, ya. Kalau sebagian ulama mengatakan Allah saja yang lebih tahu artinya, atau sebagian mengatakan ini adalah ayat untuk menarik perhatian supaya orang Arab itu faham bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tidak jauh dari bahasa mereka, dan memang bahasa mereka, sebab itu Al-Quran itu disusun dengan huruf-huruf Arab, ya. Sejauh itu saja, tidak mampu mengungkapkan makna yang lebih mendalam yang sebenarnya. Oleh karena itu para ulama biasanya ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, yakni ayat-ayat yang masih banyak kemungkinan makna di dalamnya dan masih samar-samar, maka selalu menyerahkan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah sesungguhnya yang mengetahui tentang maksudnya, ya, paling seperti itu. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah, ya, misalkan Allahu Rahim misalnya. Allah itu Rahim. Ibu saya juga Rahim, ya. Ibu saya penyayang, Allah juga penyayang. Apakah sama penyayangnya Allah dengan ibu? Kan beda, ya. Sehingga yang mengetahui hakikat rahmat Allah itu ya Allah sendiri. Ya, tidak ada orang yang mampu menerangkan secara tepat tentang sifat-sifat Allah. Ya, itu misalnya. Kemudian yang terkait dengan sifat surga dan neraka. Betapapun Al-Quran telah menerangkan tentang keindahan-keindahan neraka, tetapi hakikat keindahan-keindahan surga ataupun kengerian neraka, tetapi tetap saja kita tidak tahu hakikatnya, ya. Oleh karena itu surga itu disebutkan dalam hadis Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara bibali bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar di dalam telinga, dan belum pernah terlintas sedikit pun keindahannya dalam hati. Artinya tidak terbayangkan, tidak terkatakan. Itu tentang keindahan surga. Oleh karena itu, betapapun Al-Quran menerangkan tentang keindahan surga, tetap belum bisa difahami secara hakiki, ya, karena hakikatnya ya tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ngerinya neraka. Atau tentang perkara-perkara gaib lainnya, ya, seperti keluarnya dabah, ya, dabatun minal ard, keluarnya dabah. Dabah itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan keluar dabah, binatang melata yang besar, ya, dan bisa berbicara. Nah, ini menandakan hari kiamat. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu nanti akan keluar binatang besar, dabah, ya. Dabah itu binatang merayap, binatang melata, ya, tapi dia bisa berbicara. Ya, ini salah satu tanda hari kiamat. Orang mentakwilkan berbagai cara, macam-macam.
oh mungkin itu robot, mungkin macam-macam. Tetapi hakikatnya tetap itu perkara gaib yang Allah sendiri yang tahu. Ya, maka ketika Al-Quran berbicara tentang itu, tidak ada seorang mufasir pun yang mampu menafsirkan dengan tepat. Bahkan ketika dia memaksa-maksakan diri untuk menafsirkan, malah akan terjatuh ke dalam kesalahan. Dan ingat, ayat-ayat seperti itu sedikit sekali dan tidak perlu kita kemudian sampai membuat waktu kita habis dan pusing memikirkannya. Karena itu urusannya kita serahkan kepada Allah. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya, dari cara kita membaca supaya kita mendapatkan manfaat yang langsung kita bisa rasakan dari kita membaca Al-Quran itu, maka banyak sekali yang bisa kita fahami ya dari Al-Quran itu, terutama dari aspek ini ya, aspek yang 4 ini ya, karena ada wajhun atau tafsirun la yu'dharu ahadun bijahalatihi. Ya, tidak ada istilahnya orang yang saya bodoh nggak paham, tidak. Karena insya Allah itu sesuatu yang sifatnya sangat aksiomatis ya. Kemudian yang ingin saya ajak di sini adalah itu tadi saya sebut sebagai pengantar, artinya wilayah pertama tadi bahwa ada peluang kita untuk tetap bisa memahami Al-Quran ya, dalam kadar tertentu tentunya ya, sebelum nanti mungkin kita meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi orang yang alim, tentunya dengan berbekal perangkat-perangkat tertentu sebagai orang alim ya, mengerti bahasa Arab, mengerti kelengkapan dalam bahasa Arab ya, mengerti ilmu fikih, usul fikih, mengerti tentang aspek-aspek ilmu Al-Quran. Itu nanti kita sambil berjalan, kalau memang seperti itu boleh. Tetapi yang ingin kita lakukan dan kita alami sekarang ini adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu kita merasakan manfaatnya secara langsung ya. Maka di sini terkait dengan tilawah ya, seperti yang kemarin saya sebutkan, ibu-ibu, ada berapa model tilawah atau model membaca Al-Quran? Masih ingat? Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah tilawah dengan cara bitahqiq ya, dengan betul-betul secara detail upaya kita untuk membaca dengan benar sekaligus untuk memahaminya. Itu namanya tahqiq, membenarkan bacaan kita ya, memahami, menghayati ya. Di dalam tahqiq itulah kita melakukan tadabbur. Jadi tadabbur itu dibaca dalam keadaan bacaan kita itu penuh dengan kehati-hatian dari segi makhrajnya, kita dengarkan, kita nikmati. Jadi bacaannya bukan bacaan yang sambil berjalan ya. Kemudian yang kedua ada namanya bacaan tartil atau biasanya orang memasukkan antara tahqiq dengan tartil itu hampir sama. Tetapi yang saya lupa menyebutkannya adalah tadwir. Tadwir itu pertengahannya, tadwir. Tadwir itu adalah pertengahan antara tartil dengan hadr. Hadr itu yang tepat sekali, yang nomor yang ketiga itu. Walaupun sebenarnya ada juga yang kemudian membagi tahqiq, tartil, tadwir dan hadr ya, tetapi sebagian ulama memasukkan tartil itu sebenarnya adalah membaca Al-Quran dengan benar, walaupun dalam keadaan taktah juga tetap harus tartil, artinya benar dalam segi tajwidnya. Ketika tadwir juga tetap harus tartil, artinya benar dari segi tajwidnya. Karena tartil itu maksudnya adalah bacaan yang sesuai dengan tajwid begitu. Adapun tahqiq, tadwir dan hadr ini adalah kalau saya sebutkan apa ya, sebagai speednya. Jadi speed bacaan itu namanya itu tadi tahqiq, tadwir dan hadr. Sedangkan ketepatan bacaan sesuai dengan tajwid itu adalah tartil. Nah, maka di dalam tahqiq itu mesti juga harus tartil, di dalam tadwir juga mesti harus tartil, di dalam
Hadar juga mesti harus tartil. Artinya tartil itu adalah sifat bacaan kita yang sesuai dengan tajwid. Sebagaimana dalam firman Allah, warattalnahu tartila. Ya, warattalnahu tartila, kata Sayyidina Ali adalah tahsinuhu wa tajwiduhu. Membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah mentahsinkan dan mentajwidkannya. Ya, jadi tadi sekali lagi ada 3 sifat. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Lah, bentuk speed yang kayak apa yang bisa kita gunakan untuk tadabur? Nah, ini tadi. Maka bentuk paling tepat untuk tadabur Quran adalah bacaan apa? Tahqiq. Nah, itu tadi. Artinya bacaan kita tidak cepat-cepat. Ya, tidak ya hanya sekedar menikmati bunyi lagunya saja. Itu hadar, ya. Tetapi kita lakukan dengan benar, kita tajwidkan dengan benar, kita berhenti menghayati makna-maknanya, itu namanya tahqiq. Ya. Maka di dalam membaca tahqiq atau di situ kita bertadabur Al-Qur'an, ya. Apa itu tadabur? Ya, tadabur itu adalah upaya mendapatkan petunjuk dan bimbingan Al-Qur'an secara ruhiyah, ilmiah, dan amaliyah. Jadi kita membaca dengan pelan-pelan, kita hayati, tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan kepuasan ruhiyah, supaya kita mendapatkan informasi-informasi tentang ilmu dari Al-Qur'an, sekaligus supaya perilaku amal kita itu terbimbing. Itu maksudnya. Caranya bagaimana? Dengan cara membaca dan merenungkan ayat-ayatnya sambil membacanya dengan tahqiq. Nah, itu tadbir, ya. Apa namanya? Tadabbur Al-Qur'an. Maka Allah memerintahkan dalam surat Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah maka mereka tidak sudi untuk tadabbur Al-Qur'an? Yakni dengan pengertian tadi, mencoba untuk mendapatkan petunjuk Al-Qur'an. Apakah hatinya sudah istilahnya buntu? Kenapa? Ibaratnya ini kan sindiran kepada kita. Kenapa sih kamu kok enggak mau merenungkan Al-Qur'an? Apakah hati kamu sudah terkunci? Kan begitu. Artinya apa? Mentadaburi Al-Qur'an itu suatu kewajiban. Ya, kita harus berusaha mentadaburi Al-Qur'an supaya kita mendapatkan bimbingan. Ya. Manfaatnya ini. Ya, yang kita ingin dapatkan dari tadabur Al-Qur'an itu adalah 1, mendapatkan kepuasan spiritual. Ya, maka jangan, sekali lagi ya, kita sangat tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu tidak punya manfaat kalau sekedar baca. Ya, karena apa? Kalaupun kita belum paham maknanya, kita telah diberikan konsumsi ruhiyah kita. Ruh kita diberi makan oleh Al-Qur'an, ibaratnya begitu. Karena membaca Al-Qur'an itu manfaat untuk hati, untuk ruh kita, untuk jiwa kita. Ya, sebagai bukti Bapak Ibu sekalian, ada banyak kejadian-kejadian. Misalnya dulu ketika Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an di malam hari, ada seorang musuh bebuyutan beliau, ya pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Ya, yang ternyata dia punya rasa rindu sebenarnya untuk mendengarkan bacaan Rasulullah. Ya, setiap malam itu dia selalu mengendap di kegelapan malam, ingin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Qur'an. Tetapi ternyata apa? Di situ juga banyak orang-orang yang juga kafir juga sesamanya, juga ingin mendengarkan Al-Qur'an dibaca. Akhirnya karena dia gengsi, biasalah ya, dia ditegur itu, ngapain kamu di sini? Ya, dia balik negur, lah bapak sendiri ngapain di sini? Dia malah gitu ya. Dia kata, saya ini melihat ini siapa orang-orang yang suka nongkrong di sini dengerin Muhammad baca Quran ini, bahaya ini, kata dia. Awas lo ya, besok kamu jangan sampai datang lagi. Ya, ya pak, kata dia. Nah, akhirnya apa? Udah saling berjanji, karena dia tokoh ya. Kalau dia ketahuan denger baca Quran kan gimana gitu. Akhirnya dia saling berjanji, kemudian dia balik lagi ke rumah. Besoknya, karena sudah disangka paling dia takut dengan saya,
nggak datang lagi. Jadi dia pun ternyata ingin datang lagi, ingin mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ apa? Ternyata dia di situ juga, ya, orang yang kemarin dilarang ke situ, di situ juga. Maka kemudian mereka bersepakat, ya kalau begitu supaya bacaan Quran ini nggak mempengaruhi hati kita, sudah walghaw alai. Kalau begitu udahlah. Kalau lagi Muhammad baca Quran, kita bikin bising, ya, seperti mungkin dalam lingkungan kita pas kita ngaji, tetangga kita muter dangdutan misalnya, itu termasuk walghaw alaihi gitu ya. Jadi karena apa? Ternyata Quran ini membuat orang sebenarnya kalau dia hatinya ini insya Allah ya kepingin mengetahui, dia akan dibukakan hatinya. Ya sebagaimana saya pernah cerita ya di Facebooknya siapa Imam Syamsi Ali yang orang Makassar, yang orang mana, orang Sulawesi, yang jadi imam besar di New York ya. Itu beliau pernah nulis pengalaman beliau dalam sebuah seminar. Beliau berceramah. Sebenarnya kata beliau yang paling menariknya oleh beliau itu bukan ceramahnya katanya. Jadi begitu beliau selesai ceramah, itu disalami oleh banyak orang, dikerumuni oleh perempuan-perempuan terutama yang datang duluan memberikan ucapan selamat, kata dia. Karena dia kata, Tuan, yang Tuan ucapkan tadi itu apa? Mantra apa katanya? Apa yang tadi, mantra apa yang Tuan baca? Yang mana kata dia? Yang terakhir tadi. Ternyata beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu dikatakan itu mantra apa kata dia? Dia kata ini adalah Al-Quran. Ini ayat-ayat dari Quran kami, dari kitab kami. Mereka mengatakan, ya Allah kalau kita subhanallah kan gitu ya. Begitu saya mendengarkan apa yang Bapak baca tadi, kami merasakan ketenangan. Ya. Jadi kata mereka, tidak heran kalau kemudian banyak di antara kami yang tertarik dengan agama Bapak. Ya, karena kita mendapatkan konsumsi spiritual. Ya. Oleh karena sekali lagi bahwa tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran itu mendapatkan kepuasan spiritual. Ya. Yang kedua, kalau kita bisa semakin dalam, kita akan mendapatkan pencerahan ilmiah. Ya, sebagaimana kalau kita kemarin melihat bagaimana Dr. Agus ya mendapatkan informasi-informasi ilmiah ya tentang fakta-fakta alam semesta. Ya, kalau kita memahami, berusaha terus ya mendapatkannya. Sebagaimana ini ayat yang selalu membuat saya penasaran. Ada yang di sini jurusan kesehatan kulit ataupun apa? Ayat ini berbunyi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Saya percaya ayat ini pasti ada rahasia tertentu. Paling kurang menurut keyakinan saya, Al-Quran itu kalau kita baca dan kita bisa menghayatinya, hati kita teduh karenanya, insya Allah membuat kita awet muda. Kalau bisa, coba diteliti. Ya, kalau bisa diteliti oleh dokter-dokter ahli kulit atau apa. Karena apa? Al-Quran ini mengatakan, ketika orang itu membaca Al-Quran, yang mampu mentadaburi Al-Quran dengan baik, orang itu akan mengalami kondisi pertama, kulitnya itu bereaksi, merinding, ya, menjadikan kulitnya berkerut-kerut, dan setelah itu pelan-pelan ketika hatinya tenang, itu nanti kembali dan menjadikan kulitnya lembut. Talinu juluduhum. Ya, jadi artinya ini sebuah informasi di mana dengan pengaruh membaca Al-Quran itu orang akan merasakan reaksi secara lahir dan batin, hatinya dan kemudian fisiknya. Ya. Coba aja diteliti, barangkali ada yang melakukan penelitian itu pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan kulit misalnya ya. Bisa jadi tesis itu. Ya. Ayat ini saya rasa ini fakta yang perlu dibuktikan ya. Seperti yang Dr. Agus katakan, jangan sampai kita hanya sekedar mengamini orang lain saja. Oh iya itu ada dalam Al-Quran. Nah ini sekarang buktikan, ini PR. Ya, coba ibu-ibu yang ahli kedokteran kulit coba dilihat gitu ya, teliti sampel beberapa orang itu yang baca Al-Quran tuh kayaknya gimana kesehatan otak, kulit dan lain sebagainya misalnya. Ini insya Allah isyarat ya. Maka orang mendapatkan kepuasan spiritual, pencerahan ilmiah, mendapatkan petunjuk beramal sekaligus. Saya punya kawan dan subhanallah mudah-mudahan syahid ya.
beliau itu sejak kuliah itu punya amalan yang saya ingin ikut tapi belum sepenuhnya bisa. Jadi beliau setiap pagi itu membaca, target bacaan Qur'annya itu adalah 1 halaman saja setiap pagi. Bangun subuh dia baca Quran setengah halaman, kemudian dia mencoba untuk menjadikan 1 ayat sebagai ayat for the day, ayat untuk hari ini. Dia Qur'annya itu dia stabilo atau dia baris bawahi. Jadi apa ayat yang dia baca pada hari itu dan dia difahami sebagai ayat hari itu, maka dia berusaha mengamalkannya pada hari itu. Ya. Jadi kebetulan beliau itu dari kuliah itu sudah berusaha untuk, mungkin sebelum Yusuf Mansur terkenal itu beliau sudah mengenalkan ayat-ayat seperti itu. Apa yang hari itu dibaca dan petunjuk seperti itu berusaha beliau amalkan secara lahir dan batin. Ya, tentang zakat berarti beliau harus zakat pada hari itu atau harus sedekah pada hari itu. Tentang apa saja yang dia dapatkan pada hari itu dia amalkan. Ya. Waktu beliau awal-awalnya itu diantaranya adalah beliau mengatakan punya prinsip, pokoknya saya kalau tidak akan membeli baju sebelum saya bisa membeli 2 baju. Artinya dia bisa beli, dia beli orang lain, tetangganya. Ya. Kemudian saya tidak akan membangun rumah kalau saya belum membangunkan rumahnya Allah. Ya. Kemudian dia bangun masjid dulu, baru dia bangun rumah sendiri. Dia bangun rumahnya sendiri, kemudian masjidnya yang dia bangun itu kecil, rumahnya besar, ya. Kemudian dihentikan. Enggak, saya enggak mau rumah saya lebih besar daripada rumah Allah, ya. Kemudian masjidnya dibangun lebih gede lagi, baru dia teruskan membangun rumahnya, ya. Kemudian saya tidak akan makan, ya, sebelum saya bisa memberikan makan kepada tetangga-tetangga saya. Artinya apa? Kemudian beliau sampai sekarang mudah-mudahan istrinya yang meneruskan karena beliau sudah almarhum, ya. Jadi beliau itu setiap hari itu masjidnya depan rumahnya itu sekitar jamaahnya sekitar 300-an orang. Itu setiap hari beliau memberi makan setiap Jumat, ya. Setiap Jumat itu ada open house ibaratnya kayak gitu. Jadi yang para orang sholat Jumat itu makan di situ, ya. Pada makan Jumat itu, ya. Jadi beliau meninggal dunia, ya, subhanallah, di tanah suci, ya. Dalam waktu itu beliau itu duduk di depan kursi supir itu, tiba-tiba kemudian beliau duduk di belakang, tapi tiba-tiba beliau ingin, saya tak duduk di depan, ada kursi spare itu di depan pinggir kursi itu. Tiba-tiba apa? Bis yang melaju itu ada unta di tengah jalan, ya. Bisnya berhenti mendadak, TV yang di atas jatuh, ya, kena beliau, ya. Jadi dalam hadis disebutkan salah satu syahid dunia itu adalah ketimpa benda, ya. Jadi itu syahid insyaallah, apalagi di tanah suci. Dan ketika istrinya melihat ayat terakhir yang dia baca adalah surat Yasin tentang kematian, persis ayat yang dia baca terakhir itu. Jadi karena tiap hari itu beliau itu pasti nyoret ayat, kemudian ditandai ini ayat ini tanggal sekian, apa yang harus dilakukan, ayat for the day, ya. Beliau bukan pesantren, bukan apa, ya. Beliau mahasiswa UI dulunya, kemudian nikah dan berusaha untuk mengamalkan apa yang dia bisa baca. Jadi petunjuk, jadi dari tadabbur Quran itu mendapatkan petunjuk beramal, bagaimana kita berperilaku, ya. Dan kemudian tentunya yang harus kita yakini di dalam mentadaburi Al-Quran itu adalah mendapatkan hasanat yang tak terhingga, ya, kebaikan yang tidak terhingga, ya, baik pahalanya maupun apa saja terkait dengan Al-Quran itu tentunya hasanatnya tidak terhingga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, gimana nih? Gimana enggak jalan ini? Oke. Nah, agar kita bisa mendapatkan manfaat, ya, dari tadabbur Al-Quran, ya, tentu harus ada yang kita harus jaga, adab membaca Quran itu. Yang pertama,
Betapapun mungkin level-level kita itu berbeda-beda, tetapi adab ini harus kita miliki. Pertama, membaca Quran, usahakan kita selalu bersih lahir dan batin. Bersih lahir, ya, adabnya diantaranya adalah meskipun ulama berpendapat bahwa orang boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, ya, tetapi afdolnya adalah ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, ya. Jadi adab lahir batinnya begitu, berwudu. Kemudian adab batinnya tentu ikhlas, ya. Oleh sebab itu Imam Nawawi misalnya mengatakan, baik mana membaca Quran pelan-pelan atau keras-keras, ya, keutamaannya disesuaikan dengan hati kita. Kalau kita membaca Al-Quran keras, tujuannya untuk supaya orang lain mengatakan, rajin ngaji ya, berarti bagi orang yang kayak begitu baiknya bacanya pelan-pelan, ya, karena ini kaitannya dengan hati. Tapi kalau kita niatkan, saya ingin membaca keras, ya, supaya suasana rumah saya ini, ya, mendapatkan rahmat, anak saya, suami saya mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, maka baiknya adalah keras, ya. Lagi-lagi ini kuncinya hati, ya. Jadi tidak ada afdol yang keras atau afdol yang pelan, enggak. Ya, ini sesuai dengan bagaimana kondisi hati kita, ya. Hati kita, tanyakan dulu ke hati kita, ya. Kalau hati kita hanya pengen diriak, ya berarti jangan keras-keras, kan begitu. Nah, ini maka sangat kondisional, jadi bisa keras bisa pelan, ya. Ini pertama, adab lahir dan batinnya tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita mulai membaca Al-Quran itu harus kita takzimkan Al-Quran. Kita takzimkan bukan kemudian maknanya kita mengkultuskan seolah-olah Quran itu Tuhan, tidak. Tentu beda, ya, pentakziman kita terhadap Al-Quran itu artinya bahwa ini adalah kalam Allah yang harus kita jaga. Oleh sebab itu para ulama kita dahulu, ya, adabnya diantaranya tidak meletakkan Al-Quran sama dengan meletakkan buku-buku yang lain. Al-Quran selalu diletakkan di atas misalnya. Al-Quran tidak dibawa dengan sembarangan, ya. Dulu waktu saya kecil nggak boleh Al-Quran itu dikempit di ketiak misalnya, ya. Al-Quran harus kita bawa di dada kita. Itu salah satu dari adab, ya, terhadap Al-Quran. Kemudian setelah membaca Quran, adabnya tidak patut Al-Quran kita biarkan terbuka, ya. Sesudah membaca Quran, ya, sebaiknya ditutup, ya. Kemudian juga tidak sepatutnya membaca tempat yang biasa kita letakkan Quran di situ kita jadikan tempat duduk kita. Misalnya ini, ya, ini kita sebut sebagai tempat apa namanya? Kalau dalam bahasa Jawanya apa ini? Ikra atau dingklik. Tapi ini jelas diketahui sebagai tempatnya Al-Quran. Kalau kita ngaji memang di sini, ya, maka secara adab tidak patut tempat yang biasa kita jadikan tempatnya Al-Quran itu kita duduki misalnya, ya. Itu bagian dari para ulama menjaga adab terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan sembarang kalam. Jadi kita tetap harus takzim terhadap Al-Quran. Kemudian sekaligus ketika kita mentakzimkan Al-Quran, ya, kita takzimkan Allah, ya. Ketika kita membaca Al-Quran karena kita mentakzimkan Allah, berarti ketika kita membaca Al-Quran harus berusaha seolah-olah Allah itu melihat kita, ya, seolah-olah kita itu sedang berbicara kepada Allah, ya. Maka ada riwayat mengatakan man arada an yukallimallah au yukallimuhullah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah atau dinasihati oleh Allah, maka hendaklah dia baca Quran, ya. Maka ketika kita dinasihati oleh Allah atau berbicara kepada Allah dengan membaca Quran, hendaklah kita membacanya dengan penuh takzim, ya. Misalnya apa? Tidak boleh atau tidak patut ketika kita sedang berbicara dengan Allah kemudian kita sambil bicara dengan yang lain.
Ya, contohnya misalnya ketika kita ngaji, kemudian sambil mata kita lihat TV, ya, sambil kita ngaji, telinga kita denger lagu misalnya, sambil kita ngaji, kita nyauti omongan yang lain misalnya, ya. Jadi sambil saut-sautan, nyaut ngaji kan. Kalau kita misalkan berbicara dengan orang biasa saja, ya kita sambi kayak gitu kan juga nggak beradab, ya. Apalagi kita sedang berbicara kepada Allah, ya itu. Jadi konsekuensinya begitu. Sehingga ketika kita mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka hendaklah kita baca dengan betul-betul itu tadi, penuh dengan ta'zim kepada Qur'annya dan kepada Allah yang seolah-olah berbicara kepada kita. Kemudian yang keempat adalah memenuhi hak-hak Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran harus kita penuhi hak-haknya. Apa itu hak-hak Al-Quran? Ya, satu, misalnya ikhtisas. Ya, hak Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita merasa bahwa apa yang kita baca itu ditujukan kepada diri kita, ya, bukan kepada orang lain. Ya, misalnya ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, atau disebut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah baik. Ya, ini tujuan kepada saya, ini bukan kepada tetangga saya, begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu harus kita jadikan diri kita sebagai sasarannya. Ya, kemudian pokoknya segala sesuatunya itu kita dulu ini yang dibicarai oleh Allah, dinasihati oleh Allah. Ya, jangan kemudian kita, ini kan untuk tetangga saya karena tetangga saya itu masih jelek misalnya. Bukan, itu ikhtisas. Harus kita alamatkan kepada diri kita. Yang kedua adalah taroji. Taroji itu artinya penuh harap. Ketika Al-Quran itu membicarakan tentang surga, maka kita berdoa, ya Allah, supaya kita dimasukkan ke dalam surga, mengharapkan rahmat Allah. Ketika Allah berbicara tentang maghfirah, kita mengharapkan mendapatkan pengampunan Allah. Ayat-ayat itu, ibu bapak sekalian, meskipun secara detail kita tidak paham, tetapi banyak ayat-ayat yang kosakatanya kita sudah paham. Ya, misalnya di situ ada ghufranaka, irhamna, rahmatuka, itu berarti rahmat Allah. Pada saat itu, pada kita membaca ayat itu, hendaklah pikiran kita selalu terfikir tentang pengampunan Allah, rahmat Allah. Ada kata-kata taubat, berarti kita harus terfikir untuk bertaubat. Itu maknanya taroji. Kita selalu punya optimis untuk mendapatkan segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Kemudian harus tabarri. Tabarri ini apa? Tabarri ini adalah melepaskan keegoan kita. Misalnya, ketika Al-Quran mengatakan sifatnya orang-orang soleh, ya, kita jangan kemudian mengatakan, oh itu kan sifat saya itu, gitu. Itu sifat saya itu. Nah, gue banget loh, itu gue banget gitu loh, gitu ya. Jadi kita merasa bahwa saya sudah bagus kok, persis seperti itu. Enggak. Sebaliknya, ya, ketika berbicara tentang surga, kita seolah-olah bukan ahli surga. Ketika berbicara tentang neraka, kita merasakan, waduh itu mungkin saya. Itu namanya tabarri. Jadi kita melepaskan keegoan. Jangan kemudian ketika, wah itu kan orang sesat, oh itu tetangga saya, itu bukan saya. Ya. Makanya ketika kata Imam Muhammad Abduh, ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Kita ini seolah-olah memang orang tersesat dan kita ingin mendapatkannya. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita takut jangan sampai kita ini menjadi orang yang, ya, dimurkai oleh Allah ini. Sebab apa? Gara-gara orang memahami bahwa ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim itu orang Yahudi dan ad-dallin itu orang Nasara? Dikatakan betul. Kemudian kita mengatakan, itu kan orang Yahudi Nasrani, bukan saya. Kata Syekh Muhammad Abduh, kalau cara memahami kita seperti itu, maka kita sesungguhnya
yang orang tersesat sendiri atau yang sombong sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau begitu, ketika kita sombong, ketika kita sesat, ketika kita mempunyai sifat-sifat mereka, kemudian kita merasa aman. Tidak. Jadi artinya kita juga bisa tersesat, kita juga bisa dimurkai oleh Allah ketika sifat-sifat kita persis dengan mereka. Ya. Sehingga kita harus tahu, oh ini sifat yang dimurkai oleh Allah, ini sifat yang menyebabkan mereka tersesat. Sehingga kita tidak merasa puas dengan kondisi kita sendiri. Oleh karena itu para ulama dahulu, ada seorang sahabat atau tabi'in yang ketika puncaknya beliau memang sering menangis. Beliau pernah sering menangis ketika membaca ayat Al-Quran itu, ketika sampai ayat wal taffatis saqu bisaq, ketika tulang betis ini saling bertaut sampai gemeriak dihimpit oleh bumi, ya, di alam kubur nanti. Pas ayat itu beliau langsung jatuh pingsan dan kemudian mati, meninggal dunia karena saking takutnya beliau sampai seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu, ya. Artinya apa? Dia merasakan, Masya Allah, itu saya itu. Yang dibayangkan adalah dirinya, bukan orang lain. Wah, ini pasti tetangga saya yang jahat itu. Enggak. Ya, itu namanya tabari. Jadi tabari itu artinya apa? Dia tidak melihat orang lain dalam kejelekan, tapi dia melihat dirinya sendiri. Ya, maka ketika kita melewati ayat-ayat Al-Quran itu yang akan membuat tadabbur kita semakin semakin bagus. Yang keempat, yang D adalah taroki. Ya. Jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari itu harus membuat kita meningkat, ibu-ibu. Harus ada taroki. Taroki itu apa? Mengalami peningkatan. Ya. Jadi jangan, wah kemarinnya begitu, sekarang begitu lagi. Peningkatan dari segi bacaannya juga meningkat, peningkatan dari segi pemahaman juga meningkat, karena satu persatu seperti yang saya katakan kemarin. Kalau bisa dalam rangka tadabbur itu baca dulu ayatnya, baru kemudian baca dulu terjemahannya, baru ayatnya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, masa tiap hari kita melakukan begitu kok enggak nyantol, ya, paling kan insya Allah Allah akan membukakan itu kemudahan. Ya, baca terjemahannya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Jadi maka ada perbedaan antara tadabbur dengan sekedar tilawah. Kalau tilawah tidak harus, ya, kita kemudian seperti itu, ya, tetapi tadabbur ini adalah upaya untuk mendapatkan tadi, ya, sehingga mungkin dalam bacaan Quran kita target misalkan sehari kita tadabbur separuh halaman misalnya, ya, tapi tilawahnya nggak apa-apa 1 juz atau silakan, karena beda, ya, antara tahqiq dengan tadwir tadi, antara tahqiq dengan hadr. Kalau sekedar ingin beribadah wirid dengan zikir nggak apa-apa, dibaca saja, tidak harus mengerti artinya. Itu namanya zikir dengan Al-Quran. Tetapi kalau ingin lebih mendalam, artinya harus tadabbur, dibaca dengan tahqiq. Nah, itu perbedaannya. Jadi harus ada taraki. Taraki ini berusaha untuk meningkatkan kapasitas kita terhadap Al-Quran, baik dari segi pemahamannya, kualitas bacaannya, ataupun pengamalannya. Bapak Ibu sekalian, maaf saya kemarin menjanjikan untuk memberi kunci-kunci tafsir. Saya tidak sempat, ya, karena sebenarnya sudah ini minimal kata-kata ini yang harus difahami. Ini adalah kunci kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, di mana ketika ibu-ibu melihat atau mendapati kata-kata ini, ya, usahakan, ya, tidak berhenti, karena ini harus dibaca disambung, ya. Jadi apalagi berhentinya pada huruf ini tidak boleh, ya. Misalnya kata illa, di samping harus benar bacaannya, juga di situ kita tidak boleh menghentikan, ya. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin, tidak boleh berhenti di situ mengakhiri bacaannya, walaupun wakaf boleh sebenarnya, tetapi tidak boleh kemudian kita selesai membacanya, harus dibaca berikutnya, ya. Illalladzina amanu, illa harus dibaca illa, tidak boleh dibaca ila,
tidak ada tasydidnya. Karena maaf, saya sering mendapati orang membaca illa itu tidak ditasydidkan. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu. Itu salah, ilal ladzina amanu. Jadi di situ kalau begitu dikatakan karena illa itu artinya kecuali, ila artinya kepada. Ya, ila kepada, ilal ladzina amanu, illal ladzina amanu kan tinggal penekanannya. Karena kalau dibaca langsung itu hampir sama bunyinya kan? Tinggal penekannya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Misalnya dengan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu kan hampir sama, tetapi penekanannya illanya belum. Maka artinya berbeda. Kalau ilal ladzina amanu berarti demi masa semua orang itu merugi termasuk orang-orang yang beriman. Ya, karena ilah ya juga termasuk kepada orang yang beriman juga kan begitu. Ini bahayanya. Ya, maka ilah harus ditekankan. Kemudian kata la. La itu harus dibaca panjang, minimalnya 2 harokat. Jangan sampai la saja. Misalkan la a'budu ma ta'budun. Tidak boleh la a'budu ma sering saya mendapati seperti itu. Karena artinya jauh berbeda. Lihat, kalau la tidak atau jangan, kalau la sungguh. Ya, jadi kalau kita mengatakan la a'budu sungguh saya akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi menguatkan penyembahan itu. Maka harus dibaca panjang. La a'budu ma ta'budun ya. Kemudian wa dan fa, ini hati-hati. Ya, kadang-kadang kita kan menyebut wa dan fa itu sering keliru ya. Fa dan wa itu. Maka harus karena konsekuensi hukumnya juga berbeda. Ya. Fa, wa itu dan, fa itu maka atau kemudian, ya. Kemudian baca min dan man. Min itu dari, man itu barang siapa atau orang. Ya. Jadi ini huruf itu isim. Kemudian li dan li. Li kalau di bawahnya itu nanti di akhirnya itu hurufnya adalah kasroh, tandanya kasroh, huruf terakhir dari kata itu di kasroh, berarti li itu adalah huruf yang artinya milik, ya milik. Tetapi kalau li kemudian depannya ada ya, atau li di depannya ada na, atau li di depannya ada ta atau ti atau tu, maka artinya agar. Liyakuna, agar supaya, agar menjadi. Ya, lil insani milik manusia kan beda. Lil insani, liyakuna, ya. Maka li yang pertama artinya untuk atau bagi atau milik. Li yang kedua kalau ada ya-nya atau nunnya di depannya langsung berhubungan begitu atau tak, maka artinya supaya. Kemudian an dari atau tentang, an bacaannya harus berbeda. An dan an. An. Makanya an, amta, an. Nah, itu beda itu. An yang pertama tanya an itu ain, tentang atau dari. An ya artinya bahwa. Contohnya apa? Wa an akuna, wa an apa nih? Wa an akuna wa an akuna minal jahilin ya. Dan agar saya tidak termasuk orang yang jahil misalnya. Makanya an itu beda diucapkannya. An. Kemudian lam bisa berarti belum atau tidak. Lan bisa berarti tidak sama sekali atau tidak akan. Walan tardo, tidak akan ridho. Jadi never, tidak akan pernah. Jadi lam misalkan dalam surat Al-Hujurat, walakin walam yadkhulil iman, dan belum masuk iman ke dalam hatimu. Kemudian seperti ka di awal artinya seperti, ka di akhir sepertinya menjadi kamu, ya, ka dan kamu, ya, ka seperti dan ka di akhir. Kemudian supaya tidak, kaila supaya tidak, kaifa bagaimana, ya,
hatta sehingga mata kapan ya. Thumma kemudian thamma di sana. Muta'in thamma amin. Di sana dia ditaati, yakni malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Ya, jangan dibaca thumma amin. Ya. Di sana dia kemudian ditaati ya. Jangan salah baca. Sama dengan thumma. Kemudian am atau alam ya, atidakkah. Amma atau amma tentang apakah, amma maka bacaannya harus benar, amma dan amma. Amma pakai hamzah adapun. Hal apakah, bal bahkan atau tetapi. Kala sungguh bisa berarti sungguh, bisa berarti jangan sekali-kali. Kaila supaya tidak, ya seperti tadi. A apakah bisa berarti apakah, tetapi a yang kemudian di depannya ada kata kerja, ya ini fi'il mudhari', maka artinya aku akan. Ya, itu kemarin yang ikut Pak Agus itu mungkin bisa membedakan. Kemudian au atau lau seandainya. Maka jangan, sekali lagi, huruf-huruf ini ya, ketika kita sampai membaca ada kalimat ini jangan berhenti di sini. Ya. Baca kalimat seterusnya. Ya, kalau ada kata-kata ini, maka jangan berhenti pada huruf ini. Baca seterusnya. Ya, kata seterusnya. Maka insya Allah selamat bacaan kita. Ya. Intinya kita tidak boleh berhenti di sini pada kata-kata ini, tetapi baca pada kata berikutnya, insya Allah bacaan kita selamat. Baik. Terakhir, ini sebagai akibat orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, akan dibutakan mata, hati, ya, mata dan mata, buta hati. Ketika di dunia dia buta hatinya, karena Al-Quran tidak pernah menjadi landasan hidupnya, tidak pernah diikuti. Ini adalah buta hati, tertutup hatinya. Maka di akhirat nanti matanya dibutakan. Ya, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, karena maka baginya akan mengalami kehidupan yang sempit, sesak, ya, kondisinya walaupun rumahnya besar tetapi kondisinya sangat sempit, hatinya sempit. Ya, itu kalau berpaling dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu, kan di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti, ya, a'ma, dia akan dibangkitkan dalam keadaan matanya tidak bisa melihat. Ya, matanya akan buta di akhirat nanti. Maka dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, wahai Tuhanku, kenapakah engkau membangkitkanku dalam keadaan buta mata? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu saya di dunianya melek mata. Ya. Dulu saya di dunia mata saya bisa melihat, tapi kenapa sekarang kok malah saya bangun lagi dalam keadaan mata saya buta? Jawab Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu sebabnya dulu kamu pernah mendapatkan ayat-ayat kami tapi kamu lupakan, kamu tidak pedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan sekarang ini kamu dilupakan, nasib kamu tidak diperdulikan. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an karena saya tidak paham Al-Qur'an. Ya, dengan apa yang tadi saya terangkan, ada level-level dari kita yang bisa mendapatkan manfaat dengan Al-Quran dengan kapasitas kita masing-masing. Syukur, insya Allah kita dengan usaha kita meningkatkan pemahaman kita, bacaan kita dan pengamalan kita, sampai kemudian insya Allah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya banyak orang dengan Al-Quran ini, dan sebaliknya akan menjatuhkan derajat mereka juga dengan Al-Quran ini. Terakhir saya ingin memberi sebuah contoh dari ayat, dari hadis ini. Dulu saya kenal betul dia, siapa dia ini.
Tahun 91 saya mengenal dia. Waktu itu dia adalah seorang pemuda tamatan SMA sebagai anak yatim yang hidupnya waktu itu ingin nyantri. Dia membantu kiai. Kalau istilah orang Jawa itu ngenger karo kiai ya. Istilahnya apa? Bukan nyantrik, mengabdi kepada kiai. Ngawulo kepada kiai. Jadi kiai biasanya ngangsu mengambilkan air untuk kiai, ya, belanja untuk kiai begitu ya. Dia ngapalin Quran di sebuah masjid, tinggalnya di masjid, di emperan masjid begitu. Saya kenal dia tahun 91 baru tamat SMA. Ternyata di Jawa Timur yang jelas. Tahun 2010 saya kemudian kuliah S2 saya waktu itu di Solo, sebangku dengan orang yang wajahnya saya tahu tapi namanya beda. Ya. Dulu saya kenalnya namanya Rudi waktu kecilnya itu, waktu ngenger kiai itu. Umurnya agak jauh dengan saya tentunya. Waktu kuliah dengan saya dia dikenal sebagai Syihabuddin. Jadi kan, saya kayaknya kenal antum deh, tapi kok namanya kok beda gitu ya. Dia ketawa, saya juga kenal antum Ustadz, kata dia. Dia persis tahu saya katanya. Bahkan alhamdulillahnya itu dia, ini loh, saya lihat ini. Dia persis membawa catatan tentang alamat saya. Dia katakan, karena dia sengaja, karena dia udah ketahui berapa hari dia mau tunjukkan ini nama antum masih saya simpan. Ya. Lah, ketika itu kemudian saya tahu dia ini adalah seorang mudir ataupun direktur sebuah pondok pesantren yang disebut sebagai referensi tahfidz di Indonesia. Ya terbaik, dia itu anaknya, menantunya seorang dokter ahli bedah tulang terkenal di Jawa Tengah. Ya. Jadi dia itu begitu hafal Quran, kemudian diambil menantu oleh dokter ini, kemudian dibuatkan pesantren, ya. Dan subhanallah ya, pesantrennya menjadi referensi tahfidz yang bisa dikatakan terbaik lah untuk ukuran Jawa Tengah ya. Tetapi memang mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu ya yang biasa masuk di sini ya. Karena sayangnya linknya itu yang mungkin saya tidak seberapa ini ya, seberapa merekomendasikan gitu ya. Karena sayang dia punya link yang dalam tanda kutip mungkin tidak saya rekomendasikan ya untuk ibu-ibu bapak buat anak-anaknya. Tapi intinya bahwa orang yang dulunya yatim kemudian menjadi seorang hafizul Quran, bahkan kemudian bisa dikatakan ini diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya saya juga kenal orangnya. Ada seorang yang hafizul Quran, dia pulang dari Kairo, ya, dia disuruh untuk memimpin sebuah pesantren. Dia kata, Ustadz, umat Islam ini kan umat Islam ini kan banyak dicemooh orang, itu gara-gara miskin, kata dia. Maka saya ingin membangun umat ini dari ekonomi. Jadi dia intinya tidak mau menjadi mudir pesantren itu. Apa yang terjadi? Seorang yang ini kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang hafal Quran yang lulusan Kairo ini kemudian naudzubillah ya, mudah-mudahan nasibnya juga berubah dengan baik. Tapi intinya dia berniat untuk menjadi seorang bisnismen dan lain sebagainya, ternyata dia sekarang ini dikejar-kejar hutang ya. Jadi ilmunya itu tidak bermanfaat, bahkan kemudian dia dikejar-kejar hutang. Jadi ini sabda Nabi dikatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadau bihil akharin, ya. Allah mengangkat Al-Qur'an, yang mengangkat orang dengan Quran ini bisa puasa, begitu juga Allah juga bisa menjatuhkan seseorang dengan Al-Qur'an ini, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini Al-Qur'an sebagai rahmat Allah kepada kita, ya, mari ya kita
jadikan dalam rahmat hidup kita dan menjadi sinar dan cahaya yang bisa menerangi jalan kita insyaallah. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur Al-Qur'an ini. Dan sekali lagi yang tahsin mungkin saya tidak perlu menyampaikan, mungkin banyak yang bisa. Untuk besok saya mohon maaf barangkali mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di kesempatan atau di media yang lain, tetapi insya Allah tetap nyambung. Dan saya mohon maaf sekiranya selama saya di sini ada kekurangan, kesalahan dan ketidakcocokan. Mudah-mudahan semuanya yang baik bisa kita manfaatkan, yang jelek bisa dihapuskan dan dimaafkan. Dari saya demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.